Pria ini menemukan petunjuk aneh di foto pernikahannya. Dua jari istrinya disilangkan seperti simbol permintaan maaf secara diam-diam kepada Tuhan. Simbol itu menunjukkan juga bahwa pernikahan mereka tidak nyata. Keesokan harinya Truman tidak langsung menanyakan pada istrinya. Jadi, ia mendekat perlahan seperti biasa, mencoba mencari tahu apa yang disembunyikan istrinya selama ini. Tapi sang istri seperti sudah tahu apa yang Truman rencanakan. Ia cepat-cepat membuat alasan, berkata ada jadwal operasi mendadak. Biasanya ia tak pernah sesibuk ini, tapi hari itu tingkahnya benar-benar berbeda. Melihat ini, keraguan Truman semakin kuat. Saat istrinya hendak pergi, Truman berkata santai, "Aku akan menyilangkan jariku untukmu." Sang istri berhenti, menoleh, memaksakan senyum, lalu buru-buru pergi. Truman diam-diam mengikutinya ke rumah sakit, tetapi seorang perawat menghentikannya di pintu masuk. Ia pura-pura pergi, tapi segera berbalik dan mengikuti sang perawat lagi. Di jalan, kerumunan pasien di kursi roda menghalangi jalannya. Truman cerdik, ia mengganti arah. Di lorong, ia menabrak seorang perawat yang mendorong troli. Ia berkata, "Biar aku bantu." Setelah melewati semua rintangan, Truman akhirnya sampai di ruang operasi. Tapi yang dilihatnya tampak seperti sandiwara amatir. Saat dokter bedah akan mulai, pasien yang seharusnya pingsan tiba-tiba bangun. Truman sadar semua ini adalah palsu. Istrinya ternyata bukan dokter sungguhan, tapi ia tak menyangka kebohongannya sebesar ini. Bukan hanya istrinya yang palsu, Truman melihat segalanya berulang dalam pola yang sama. Untuk menguji ini, ia mulai melakukan hal aneh. Ia berhenti di tengah jalan untuk mengikat tali sepatu, lalu duduk sambil memperhatikan dunia di sekitarnya. Ia akhirnya yakin semua orang dan segala hal berjalan dalam lingkaran waktu. Ia mencari celah dalam pola itu, lalu melihat pria aneh di kerumunan. Pria itu memakai topi dan menatap Truman, tapi saat Truman melihatnya, ia langsung pergi. Truman berusaha mengejar, tapi sebuah bus tiba-tiba berhenti di depannya. Saat itu, ia teringat kendaraan berikutnya akan berwarna hijau. Dengan yakin ia berbalik dan mencoba menghentikan mobil hijau. Momen itu makin membuatnya percaya ada yang tidak beres. Ia tiba-tiba masuk ke sebuah gedung kantor tempat orang-orang tidak mengenalnya. Orang-orang panik melihatnya. Saat pintu lift terbuka, Truman melihat itu bukan lift, tapi bagian belakang panggung TV show. Seorang penjaga keamanan bilang itu sedang diperbaiki dan mendorongnya keluar. Tapi alasan ini justru membuatnya semakin curiga. Setelah semua kejadian aneh itu, Truman sadar ia baru melihat sedikit kebenaran. Sebenarnya ia tinggal di set raksasa, pulau bernama Taoyun, yang dipenuhi 6.000 kamera tersembunyi yang menyiarkan hidup Truman tanpa henti. 2 miliar orang menyaksikan kelahirannya. 190 negara melihatnya belajar berjalan. Lautnya palsu, langitnya palsu. Bahkan orang-orang di pulau itu pun palsu. Mereka hidup, bekerja, tumbuh bersama Truman selama 30 tahun. Ia hidup di bawah mata kamera. Bahkan istrinya rela mengorbankan masa mudanya hanya untuk berperan sebagai istrinya. Penonton bosan dengan ekspresi palsu dan akting berlebihan, maka seorang sutradara membuat acara televisi yang bernama The Truman Show, acara televisi paling terkenal di dunia.